Sejak permulaan tarikh Masehi, hubungan dagang Indonesia dengan India semakin ramai. Muncul pusat perdagangan, yang berkembang menjadi pusat kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur. Antara lain, Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Melayu, dan Kerajaan Sriwijaya. Dari beberapa kerajaan tersebut, Sriwijayalah yang berkembang dengan pesatnya. Karena Kerajaan Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Dan akhirnya Kerajaan Melayu pun menjadi kekuasaan Sriwijaya. Awal mula letak Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Lalu, kerajaan ini berpindah ke Jambi. Sriwijaya, pada masa kepemimpinan Raja Balaputradewa, mendapatkan kejayaan yang begitu besar. Bahkan Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat keagamaan Buddha Mahayana yang tersohor sampai di Asia Tenggara. Diceritakan oleh I Sing bahwa banyak sekali, bahkan ribuan pendeta yang tinggal di Sriwijaya beserta pelajar agama Buddha. Dan salah satunya, ada pendeta yang sangat terkenal di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Banyak pelajar asing yang datang untuk belajar Buddha pada waktu itu. Kemudian, dikirim ke Nalanda India, untuk mempelajari banyak hal tentang Buddha. Dengan kekuatan yang besar dari lautan dan daratan, Sriwijaya melakukan perluasan daerah di Sumatera, lalu pulau sekitar Jawa bagian barat dan tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh Nusantara. Bahkan, Muhammad Yamin pernah berkata, sebenarnya sebelum Indonesia terbentuk, Kerajaan Sriwijayalah yang menjabat sebagai negara nasional yang pertama. Dari perkembangan ekonomi Sriwijaya, mulanya hidup dengan bertani, lalu didukung perkembangan dagang yang sangat kuat. Karena letak yang strategis dengan perdagangan nasional maupun internasional. Maka dari sinilah masyarakat Sriwijaya sangat makmur dan sejahtera. Dengan melihat pusat perdagangan ada di sana, maka diaturlah peraturan pajak pada setiap kapal yang melakukan bongkar muat. Perkembangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Melihat kemampuan maritim Sriwijaya di bidang perdagangan, segeralah pemerintahan Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang mengawasi perairan Nusantara. Sayangnya, masa keemasan Sriwijaya dibarengi dengan kemunduran pesatnya, yang disebabkan oleh 1. Keadaan Sriwijaya yang berubah. Sriwijaya berpindah semakin jauh dengan pantai, karena aliran Sungai Musi membawa banyak lumpur. 2. Daerah kekuasaan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, karena banyaknya perompak, membuat pengawasan semakin sulit. 3. Serangan dari kerajaan-kerajaan lain sangat sulit untuk dibendung. Mendapat serangan 2 kali dari Kerajaan Kolamandala, dan diakhiri pula oleh Angkatan Laut Majapahit, yang membuat Sriwijaya mengakhiri riwayatnya sebagai kerajaan. Demikian sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya, mulai masa kejayaan sampai keruntuhannya. Semoga bermanfaat.